Rere, kamu tahu tidak apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Cepat katakan. Lily bilang kalau kakimu bau. Begitu mendengarnya, aku langsung kembali untuk memberitahumu. Dia lucu sekali ya, waktu pinjam sepatuku kenapa dia tidak mengeluh bau? Aku mau menemuinya sekarang. Rere, masalahnya belum jelas, lebih baik jangan gegabah. Aku ini temannya Rere, aku menceritakan ini agar Rere waspada dengan orang seperti itu, memangnya seperti kamu. Memangnya aku kenapa? Kamu jelas-jelas tahu kalau Sirio menganggap Tina itu membosankan, tapi kamu tidak memberitahunya. Bukankah kamu sengaja ingin melihatnya jadi bahan tertawaan? Benar, antar teman itu harus tulus. Omongan kosong seperti itu tidak perlu disampaikan kata demi kata. Ada hal yang tidak aku ketahui, biar aku jelaskan. Banyak sekali hal yang tidak diceritakan Fanny kepadamu. Siswi yang tadi bau badannya menyengat sekali ya. Kalian dengar tidak? Siswi jurusan arsitektur tadi sengaja membicarakan Tina. Dengar. Fanny, nanti kamu beritahu Tina ya, minta dia untuk lebih memperhatikan kebersihan dirinya. Rere, ayo kita ke kantin. Ayo kita kembali ke asrama. Apakah Fanny sengaja ingin melihat Tina terus-menerus ditertawakan? Teman palsu. Apakah di asrama kalian ada yang punya akun premium aplikasi edit foto? Aku ingin menggunakannya sebentar. Tina punya, tapi dia sedang tidak ada. Bagaimana kalau kamu kirim pesan saja dan tanyakan pada Tina? Foto-foto yang diedit Tina itu terlalu berlebihan. Semua elemen di dalamnya cuma buat pamer. Kalau bukan pamer tas, ya pamer kalung. Gaya sosialita kelas teri. Aku tidak sudi pinjamunya dia. Aku pergi dulu ya. Fanny, nanti kalau Tina sudah kembali, kamu bisa memberitahunya. Jangan berteman dengan orang yang berniat buruk seperti Lily. Ayo kita makan kentang tumbuk di jalan belakang. Ayo pergi. Fanny tahu semua gosip itu, tapi tidak memberitahu satupun apa sebenarnya maunya. Semua orang membicarakanmu dan hanya kamu sendiri yang tidak tahu apa-apa. Jika kamu mendengar orang lain mengatakan saudara kandungmu gendut, apakah kamu akan memberitahunya? Kamu tidak akan melakukannya karena kamu takut hal itu akan menyakiti hatinya. Sama halnya dengan ini. Teman yang benar-benar menyayangimu akan membantumu menepis rumor dan omongan buruk dari luar. Tadi mereka sedang membicarakan apa? Mereka bilang badanmu harum sekali, apakah kamu mandi setiap hari? Wah, padahal aku sudah beberapa hari tidak kebagian antrean mandi tapi masih sewangi itu. Kalau begitu, beberapa hari ini aku harus rajin mandi. Tapi Lily kan bukan orang asing, kenapa kamu tidak memberitahu Tina? Menyampaikan kata-kata seperti itu hanya akan memicu keributan. Saat mereka berdua bertemu, suasananya akan menjadi semakin canggung. Rere, sebaiknya kamu lebih berhati-hati dengan orang di sekitarmu yang suka mengadu domba. Tuh, orang yang menyampaikan omongan buruk itu kepadamu sebenarnya hanya ingin membuatmu marah. Mana ada begitu? Rere, ini sepatumu aku kembalikan. Kamu bilang kakiku bau. Aku bilang semoga bau kakiku tidak menular ke sepatumu. Kamu kan orangnya harum dan lembut. Apakah kamu salah dengar? Maya, kamu sengaja kan memprovokasi hubunganku dengan Lily. Kamu ingin aku dengan Lily putus hubungan. Tega sekali kamu menyampaikan kata-kata seperti itu. Maaf, aku salah. Orang yang selalu menyampaikan gosip atau omongan buruk kepadamu belum tentu seorang teman sejati. Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan tega melihatmu sedih. Aku juga lulus wawancara. Aku juga lulus. Perusahaan yang mana? Home Media. Baguslah, jadi kita punya teman saat berangkat dan pulang kerja. Kenapa aku belum menerima pemberitahuan ya? Jangan cemas, masih ada kesempatan kok. Baiklah, asal dia tidak di perusahaan yang sama dengan kita tidak apa-apa. Kenapa? Dia sangat pintar, jika bekerja sama kita bisa tersisihkan. Benar juga. Ayo semuanya, mari saya perkenalkan rekan baru di departemen kita. Halo semuanya, kami sudah menyiapkan kopi untuk kalian. Terima kasih. Ada rekan baru lagi yang datang, semuanya mari kita sambut. Maya, aku masuk di gelombang kedua. Kedepannya kalian adalah seniorku. Selamat datang si juara kelas ini, duduk di sebelahku. Juara di sekolah belum tentu juara di tempat kerja. Klien yang ini agak sulit dihadapi, siapa yang mau mengambil proyek ini? Terakhir kali direvisi sampai 18 kali tapi tetap tidak lolos. Aku menyerah. Kamu yang baru datang, ambil ini untuk latihan. Baik, terakhir kali proposal anak magang itu tidak lolos, dia langsung dipecat. Apa? Maya, kamu harus bersiap-siap dengan baik ya. Rere, bolehkah aku melihat proposalmu yang sebelumnya? Tidak bisa, aku masih mempelajarinya. Oh, baiklah. Maya, kamu lihat punyaku saja. Terima kasih, Fanny. Fanny, hati-hati, malah kamu yang tersisih nanti. Kita kan teman sekamar, kalau bisa bantu ya dibantu. Besok harus mendiskusikan proposal dengan klien, bagaimana persiapannya? Tidak terlalu bagus, lembur semalaman, merevisi proposal cuma bertahan hidup karena kopi. Nanti aku temani kamu pergi. Pura-pura baik. Hari ini aku yang traktir, proposalku langsung lolos dalam 1 kali pengajuan. Aku tidak bisa ikut, perusahaan kita terlalu kompetitif, masih banyak materi yang harus dihafalkan. Ini pasti karena manajer umum yang terlalu santai. Hah, kenapa sudah kerja masih harus ujian? Aku kirim materi budaya perusahaannya ke kamu ya, kamu juga cepat hafalkan. Rere, apakah kamu punya contoh? Menyingkirlah, kamu menghalangi cahaya. Oh, maaf. Sini biar aku yang menjelaskan padamu. Bahkan dia tidak paham kenapa harus maksa masuk ke departemen kita sih. Wajar kalau anak magang belum paham, mari kita lanjutkan. Fanny, kamu tahu tidak kalau Maya diangkat jadi karyawan tetap? Hebat sekali. Kamu bodoh ya, ini artinya salah satu dari kita berdua mungkin akan dikurangi. Aku tentu saja memilih untuk mendukungnya dan menjadi temannya.
Aku seharusnya tidak menyinggung Maya. Kamu mau pindah? Saat magang kita kan bisa tinggal di asrama sekolah. Perusahaan mengatur tempat tinggal untukku. Kenapa aku belum pernah mendengar hal bagus seperti ini? Mungkin karena manajer umum itu adalah ayahku. Hah, luar biasa. Kalau begitu, aku pasti akan dipecat. Aku sudah membentuk tim sendiri secara independen. Kemampuanmu sangat kuat, selamat bergabung. Kalau begitu, sekarang jadi teman juga belum terlambat kan? Kami akan mendukungmu sampai akhir menjadi CEO. Aku butuh waktu 2 tahun baru bisa lulus masuk pasca sarjana. Sekarang usiaku 24 tahun. Aku lulus dalam 1 tahun, umurku 23 tahun. Sepertinya aku yang paling muda, 22 tahun. Wah, adik kecil ya. Masih ada satu teman sekamar lagi. Halo semuanya, saya datang untuk mengantar anak saya sekolah. Bibi, Anda tidak salah masuk kamar kan? Ini mahasiswa S2. Tidak salah kok, Rere saya ini usianya 19 tahun. Sejak SD dan SMP dia selalu loncat kelas. Ditambah lagi nilai S1-nya selalu yang terbaik. Wah, gadis jenius ya. Aku umur 3 tahun sudah bisa menghafal puisi. Umur 5 tahun bisa melukis. 10 tahun sudah mendapatkan honor pertamaku. Mohon bimbingannya ke depan ya. Hah, nanti jam 3 sore ingat untuk pulang ya. Pamanmu sudah menjadwalkan wawancara untuk sebuah drama. Iya, aku tahu. Rere, sore ini kita ada pertemuan dengan para dosen pembimbing. Itu adalah pertemuan penting untuk mahasiswa pasca sarjana baru. Aku tidak seperti kalian, aku harus berjuang. Apa katanya, berjuang dengan kita yang bakatnya biasa-biasa saja? Hari ini ada kelas, absensinya sangat ketat. Cepat beres-beres, Rere, kamu tidak pergi. Cari uang dulu saja untuk membalas budi ibuku. Kalau terus begini, kemampuan belajar Rere bisa menurun. Jangan khawatirkan Rere, bisa keluar untuk menyewa rumah sendiri itu rasanya menyenangkan sekali tahu. Benar juga, kita yang orang biasa ini malah mengkhawatirkan seorang anak jenius. Rere sudah beberapa hari tidak kelihatan ya. Dia ikut ibunya masuk ke tim produksi film. Banyak sekali kelas yang dia lewatkan karena sibuk mencari uang di luar. Kalau begitu, bukankah studinya jadi terbengkalai? Kuliah pasca sarjana itu tidak bisa lulus cuma dengan bermalas-malasan. Tidak apa-apa, untuk apa kita mengkhawatirkan anak jenius? Dia belajar 2 hari saja sudah lebih cepat daripada kita belajar 1 semester. Benar juga sih. Ujian akhir semester sudah dimulai, Rere masih belum datang juga. Jadwal syutingnya bentrok. Ibunya merasa kalau minta izin sekali saja uang yang dipotong terlalu banyak, jadi tidak sepadan. Anak jenius yang seharusnya bersinar terang malah dipaksa maju oleh keluarganya hingga bakatnya terkikis habis. Wah, kalian datang. Sudah lama tidak bertemu Rere, kami datang untuk melihat rumahmu. Rere, ini materi kuliah yang sudah kurangkum untukmu. Kamu sudah ketinggalan banyak pelajaran. Kalau Rere mau belajar 2 hari saja juga sudah selesai semua. Kalian tidak perlu ikut campur. Sore ini kami ada rapat dengan tim produksi film, jadi kami tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Kami pamit dulu, Bibi. Kamu sudah pulang. Dosen mencari saya untuk bicara, katanya saya mungkin tidak bisa lulus. Nilai mata kuliah utama saya jeblok, saya terlalu banyak bolos kelas. Mulai hari ini, mari belajar. Kamu itu pintar. Kalau mau belajar, pasti bisa mengejar ketertinggalan. Tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri demi keuntungan sesaat. Waktu umur 3 tahun, ibu saya menyuruh saya tampil membaca puisi. Umur 5 tahun disuruh jualan lukisan. Umur 10 tahun disuruh main film. Semuanya bukan pilihan saya sendiri. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya ibu saya. Kenapa ibumu malah datang ke sini? Asalkan saya tidak menuruti keinginannya, dia akan mengawasi saya tanpa batas. Alasannya selalu demi kebaikan saya. Ini sih abnormal, dia ingin menguasaimu sepenuhnya. Sudah, jangan dibahas lagi. Dia bahkan tiba lebih awal daripada saya. Keinginan mengontrol yang mengerikan. Ayo kita duduk di depan saja. Cukup. Mahasiswa itu, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak mau belajar, silakan keluar. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu sudah berani membangkang kepada ibu. Ibu melahirkanmu dengan gen yang begitu unggul. Tapi kamu malah tidak membalas budi orang tua dengan baik. Pak dosen, Rere sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu duduk dulu dan lanjutkan belajar. Setiap keluarga memang punya masalahnya masing-masing. Andai sejak kecil saya hanyalah orang biasa, apakah ibu saya tidak akan seobsesi ini? Hore, akhirnya lulus dengan lancar. Mari kita pergi makan bersama. Lalu bagaimana dengan Rere? Dia sudah setengah semester tidak kelihatan. Tesis Rere tidak lolos uji eksternal. Ibunya menyuruh dia mencari uang setiap hari. Katanya itu bakat, tapi malah menjadi beban. Sekarang dia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya pernah menjenguk Rere karena terus-menerus berada dalam tekanan berat. Dia sekarang menjadi sangat linglung. Tekanan dari toxic parenting sudah cukup untuk menghancurkan semua bakat seseorang. Jika setelahnya tidak mau belajar dan bakatnya habis terkuras, pada akhirnya seseorang akan berakhir tanpa pencapaian apapun.
Sudah seminggu sekolah dimulai, apa personal branding kalian masing-masing? Personal branding apa? Misalnya, aku ini orangnya blak-blakan kalau bicara, aku harap kalian tidak tersinggung ya. Asrama ini seperti drama saja. Aku tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 1 episode kan? Karena kamu blak-blakan berarti kami juga boleh memberikan saran dong. Ternyata dia sudah menunggu momen ini. Siapa yang duluan protes, dia yang kena masalah. Aku tidak mau bicara. Aku ini anak orang kaya asli, bukan pura-pura kaya. Aku harap kalian paham kalau barang-barangku mahal, jadi jangan asal pakai. Berani banget dia bicaranya. Sekarang giliranku, menurutku kalau baju yang dijemur sudah kering harus segera diangkat biar yang lain bisa menjemur juga. Jangan-jangan dia sedang menyindirku. Bukan aku. Sepertinya kamu sensitif sekali ya. Tidak kok, tidak. Mereka tidak akan membenciku kan? Cih, orang yang sensitif banget. Rasanya semua teman sekamarku ini orang-orang yang galak. Kamu paling benci apa? Benci kalau ada yang bikin grup chat sendiri tanpa mengajak orang lain lalu mengucilkan orang tersebut. Jangan kucilkan aku. Ketika aku tinggal di asrama yang isinya orang-orang galak. Rumor tentang satu asrama punya 8 grup chat, apa itu benar? Fani, grup kami ini bukan grup rahasia kok. Kami mendaftar untuk acara menari, jadi ini pesan dari grup pengumuman. Teman sekamarku ternyata tipe orang yang mau menjelaskan langsung. Kalau ada apa-apa langsung dibicarakan saja, jangan dipendam di dalam hati, biar tidak ada salah paham. Mengerti. Fani, apa kamu mau ikut acara menari juga? Ini bisa menambah nilai kredit semester loh. Kalau begitu aku ikut mendaftar juga. Nanti aku ajarkan gerakan-gerakan yang terlewat sebelumnya. Teman sekamarku yang galak ini ternyata memperhatikan semua emosi kecilku. Kenapa di kamar mandi tidak ada sekatnya sama sekali? Jadi semua orang saling melihat saat mandi. Iya, dunia serasa runtuh. Apa aku terkesan terlalu manja? Boleh tidak kalau aku beli alat tenda mandi portable untuk dipakai di dalam asrama? Tenda itu bakal bikin lantai kamar mandi basah semua, kami tidak setuju. Ya sudah, kalau begitu aku coba ke pemandian umum saja. Tidak boleh pergi. Di seberang sekolah aku punya apartemen sendiri. Mulai sekarang kamu mandi di rumahku saja. Kartu tempat fitnessku juga buat kamu saja. Di sana tempat mandinya ada skatnya. Terima kasih ya, tapi apa tidak merepotkan? Gunakan saja. Teman sekamarku yang galak ini ternyata sangat menghargai perbedaan budaya. Dari semua postingan momenku, kenapa dia hanya memberikan like pada postingan temanku Kita saja? kan memposting hal yang sama satu asrama. Kenapa punya kamu tidak di like? Apa karena terakhir kali aku tidak meminjamkan pengering rambutku padanya? Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Mereka pasti berpikir ini salahku. Sudah pasti dia yang bermasalah. Jahat banget sih jadi orang. Ayo kita blokir sama-sama. Dia pikir kita tidak tahu apa itu cewek bermuka dua. Kalian membela aku. Kita yang seasrama dan terkenal galak saja tidak tega buat menindasmu. Berani-beraninya dia membuatmu menangis. Lagi pula dia masih utang uang ke kamu kan? Ayo kita labrak dia sekarang. Tinggal di asrama yang isinya orang-orang galak ini ternyata rasanya luar biasa menyenangkan. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu. Aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku. Nggak kebayang deh kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fani, kamu hebat banget. Cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fani. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget. Tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga?
Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Teman-teman, aku sudah bantu mengambilkan seragam kalian. Terima kasih ya. Kamu yang tidur di kasur bawahku ya, Fanny? Fanny? Maya? Kalian saling kenal? Iya. Dia ini teman SD ku, kami sudah lama sekali tidak bertemu. Waktu SD, Fanny bahkan masih suka mengompol loh. Aduh Fanny, aku cuma bercanda, kan baru mulai kuliah, biar suasananya lebih akrab saja. Tidak apa-apa kok. Rere, ku dengar ayahmu itu anggota dewan sekolah ya. Rere, mari ku bantu merapikan tempat tidurmu. Terima kasih ya, tapi sepertinya lebih baik aku rapikan sendiri saja. Barang-barang di toko souvenir ini mahal sekali ya. Aku ingat waktu SD dulu, kamu sampai menangis meminta ibumu membelikan pulpen, tapi pada akhirnya tetap tidak dibelikan. Ah, masa kecil yang malang. Keluarga Fanny cuma jualan jajanan pinggir jalan, jadi ya mau gimana lagi? Bukan begitu, itu kan waktu aku masih kecil. Apa aku bicaranya terlalu belak-belakan ya? EQ ku agak rendah. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Bagaimana kalau kita pergi makan hotpot? Ah, Rere kan baru saja selesai mandi. Kamar mandi umum di kampus kita itu antrinya lama sekali kalau mau mandi. Sebaiknya kita makan makanan yang santai dan menyegarkan saja. Panas sekali ya, setelah latihan militer badanku rasanya lengket semua. Aku mau mandi dulu. Rere, setelah terkena panas selalu dingin, kamu harus segera mengeringkan badanmu ya, jangan sampai masuk angin. Iya, aku tahu. EQ Maya ternyata cukup tinggi ya. Haji, ini kan musim panas kok kamu bisa masuk angin. Ini sih bukan lagi soal EQ rendah, ini namanya pilih kasih dan membeda-bedakan orang. Fanny, selamat ulang tahun. Ayo mari makan kue. Maaf ya Fanny, aku lupa. Kamu tahu sendiri kan kalau aku agak kurang pandai dalam hal bersosialisasi. Tidak apa-apa kok. Rere, ulang tahunmu masih seminggu lagi kan? Ini aku sudah belikan kado duluan untukmu. Terima kasih Maya. Teman-teman, aku dapat juara 1 di kompetisi desain busana. Hari Kamis setelah penyerahan piala, aku yang traktir ya. Ah, kenapa tidak hari Sabtu saja? Lalu, kamu mau ikut atau tidak? Iya deh. Kebetulan sekali, aku juga mau merayakan ulang tahunku hari Senin malam nanti. Aku tidak sabar menantikannya. Hari Senin kan juga ada kelas, kamu tidak merasa itu melelahkan? Aduh, kita tidak boleh merusak suasana dong. Ini kan namanya hubungan sosial antar manusia. Hubungan kita berdua kan sangat baik. Tentu saja aku bisa bicara jujur begini. Kamu tahu persis kalau akulah yang merasa tidak nyaman sekarang. Kamu itu bukan egonya yang rendah, tapi kamu memang sengaja membeda-bedakan orang. Mereka berdua bertengkar ya. Fanny, jadi hari Kamis nanti tetap jadi traktiran? Tentu saja jadi. Kami tidak apa-apa kok. Ada apa-apa? Kamu kan sibuk sekali, jadi tidak usah datang. Siapa juga yang sudi datang? Ternyata tinggi atau rendahnya EQ seseorang itu tergantung pada siapa mereka berbicara. Ayo jalan kita ke kamar sebelah buat makan hotpot bareng mereka. Cantik nggak? Aku juga mau ikut lihat ah. Dengar-dengar dia satu SMA loh sama Fanny. Benarkah? Kalau begitu cepat ayo. Kami datang. Ada makanan kesukaan kita nggak? Sini cepat-cepat bersiap buat makan. Mana teman sekamar barumu? Dia lagi ke kamar mandi, sebentar lagi juga balik. Wah, ramai sekali ya. Halo semuanya, aku Rere. Suara ini seumur hidup pun aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Aduh, nggak sengaja kelepas. Fanny, kamu nggak apa-apa kan? Fanny, kamu nggak apa-apa? Ternyata kamu Fanny. Kamu masih ingat aku? Tentu saja, tidak akan bisa lupa. Fanny, kamu kenapa? Aku nggak ikut makan deh, aku pergi dulu ya. Kenapa malah pergi? Dia kenapa ya? Dulu hubungan kami dekat banget loh. Apa mungkin ada salah paham ya? Fanny, lihat siapa yang datang. Kenapa kamu kesini? Fanny, aku bawain sambal khas dari kampung halaman kita buat kamu. Apa dia sudah berubah menjadi baik? Fanny, dulu aku terlalu kekanak-kanakan. Aku benar-benar minta maaf ya. Nggak apa-apa Tuh, kok. kan ku bilang juga apa, Fanny itu orangnya gampang diajak berteman. Tentu saja aku tahu. Meskipun rasanya agak tidak nyaman, tapi aku dan Rere tetap menjaga hubungan baik. Fanny, kamu punya pembersih wajah nggak? Zaman SMA dulu, dia selalu meminjam barang-barangku dan tidak pernah mengembalikannya. Punya teman sekampung halaman emang paling enak ya. Hubungan palsu ini bertahan cukup lama, sampai akhirnya hari ini semuanya terbongkar. Fanny, aku baru download film yang bagus banget nih. Ayo nonton bareng. Nggak usah deh, mending main ke kamar kami aja. Biar nggak repot-repot terus nyamperin Fanny. Beneran, boleh nih.
Di luar, Rere terus-menerus terlihat menebus kesalahannya, tapi kebencian yang tak mendasar di dalam dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Nggak boleh, kita nggak usah berhubungan lagi. Memangnya apa salahku? Siapa yang menginjak kasurku dan mengelap sepatunya di situ? Nggak tahu ya, akhir-akhir ini kan hujan. Lapangan olahraga yang lagi diperbaiki itu penuh lumpur. Siapapun yang kesana pasti sepatunya kayak gitu. Fanny, fotomu dijadikan kartu kecil bernuansa dewasa dan ditempel di seluruh lapangan olahraga. Siapa sih yang tega melakukan ini? Urusan pembersihan lapangan olahraga itu perbuatanmu kan, Rere? Kamu sengaja mendekatiku dan memintaku memaafkanmu, tapi kebencianmu yang tanpa alasan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Wah, Rere, kamu licik banget ya, seram sekali. Iri banget kalau sampai kami mengajakmu ke kamar kami. Kamu mau merundung Fanny kayak gimana lagi? Setelah lulus nanti, sebaiknya kamu jangan masuk dunia hiburan. Rahasia busukmu tidak akan pernah kuhapus. Aku nggak akan melakukannya lagi, Fanny. Tolong maafkan aku sekali lagi. Urusan memaafkan itu adalah urusan Tuhan. Ayo keluar. Kalau nggak, biar kami yang mempertemukanmu dengan Tuhan. Aku tidak akan pernah memaafkan kebencian yang tanpa alasan. Hampir terlambat kerja. Aku hampir sampai, aku lagi nunggu lampu merah nih. Oke, lantai 6 ya, langsung naik aja. Gimana cara buka gerbang komplek kelas atas begini ya? Zaman sekarang ternyata masih ada orang yang nggak tahu cara buka gerbang kompleks. Aku salah buka gerbang ternyata. Aku di gedung sebelah, kamu mau masuk? Makasih kak, ini pertama kalinya aku ke kompleks mewah begini, memalukan banget ya. Enggak lah, itu tandanya desain kunci dari pengembangnya aja yang keruwetan. Apanya yang memalukan? Dulu aku juga sering ngalamin momen canggung saat ngelakuin sesuatu untuk pertama kalinya. Haji, Fanny, tebak siapa yang lagi kangen sama kamu? Mana aku tahu, perutku lapar nih. Yuk kita makan. Boleh sih, tapi ini kan sudah jam 11 malam. Kamu bercanda ya? Kafe itu kan nggak pernah tutup. Aku mau sekalian manicure. Aku juga mau. Oh, ternyata ini restoran hotpot 24 jam. Ayo jalan, kalau kemalaman nanti antri. Aku mau cola pakai es dan lemon. Aku samain kayak kamu aja. Fanny, nanti pakai kartu mahasiswa kamu ya buat bayar. Makan hotpot harus lihat kartu mahasiswa juga. Masa kamu nggak tahu kalau mahasiswa dapat Usaha diskon? kerasku biar nggak kelihatan baru pertama kali kesini gagal total. Fanny, kita beli kopi di depan yuk. Katanya di sini mahal banget. Gimana caranya pesan biar nggak kelihatan norak ya? Aku samain kayak kamu aja. Kamu pesan duluan deh. Es americano 2 ya. Rasanya kayak orang yang kurang wawasan. Makanya sering ada momen pertama kali yang rasanya enggan buat diakui. Pahit banget. Kamu belum pernah minum sebelumnya. Makanya kita semua pasti pernah merasa malu karena baru pertama kali mencoba sesuatu. Rere, katanya kamu masih di jalan. Sebenarnya aku nggak tahu cara buka gerbang kompleks rumahmu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kan aku bisa turun buat jemput. Waktu pertama kali pindah ke sini, aku juga nggak tahu cara bukanya kok. Fanny, ini cuma tempat makan hotpot kok. Tempat makan di kampung halamanmu bahkan belum pernah kami coba sama sekali. Jadi kalau soal mencoba makanan lain, kita semua juga baru pertama kali kok. Ini nggak membuktikan apa-apa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tos dulu. Cheers. Lagian masih bakal ada banyak hal pertama kali lainnya yang harus dicoba kan? Sebenarnya ini pertama kalinya aku ke Starbucks. Luar biasa banget kan? Lah, kamu masih mending daripada aku. Waktu pertama kali kesini, aku malah berantem sama pelayannya gara-gara kopinya pahit. Kukira kopinya sudah basi. Aku juga belum pernah makan steak. Aku juga belum. Jadi sebenarnya tingkat kematangan steak itu ada berapa macam sih? Kamu pernah naik pesawat? Aku belum pernah nih. Ternyata kita bisa melangkah maju dengan berani dan mencoba lebih banyak hal baru meskipun di saat yang sama kita merasa takut. Dadah. Hai Syih, siapa tuh yang lagi kangen kamu? Waktu kecil, setiap kali bersin, aku selalu menebak-nebak siapa yang sedang merindukanku. Aku sudah menebak banyak orang, tapi tidak pernah menyangka kalau orang itu adalah diriku yang sekarang. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya. Kita bersaing secara adil, kamu semiskin ini siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah, Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Hai Syih, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, ku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana. Aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok, sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih. Yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik? Aneh banget. Apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah ku bilang, uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Nggak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca. Kamu juga ditolak kan? Tapi aku merasa ada yang aneh deh.
Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore. Di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku. Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya. Asrama ini keterlaluan banget deh, nggak mungkin kan keempat orang di dalam semuanya kayak gitu. Halo, permisi, saya baru sampai. Kayaknya cuma kamu deh orang yang normal, serem banget ih. Halo, wah kamu keren banget. Aku Tina. Ini Hanfu ya, aku tahu. Kalau aku Lili, gadis Lolita. Selamat datang di kamar 403. Aduh, kok rasanya aku nggak nyambung banget ya di sini. Cara agar tidak menyinggung teman sekamar. Gaya gotik nggak suka kalau orang lain bilang gaya mereka terlalu berlebihan dan nggak suka terus-terusan ditatap. Aku bukan bermaksud nggak sopan dengan terus melihatmu kok. Aku cuma merasa kamu benar-benar unik dan spesial. Gadis Lolita benci kalau ada orang yang menuduh rok mereka KW atau replika. Aku juga benci banget sama komentar-komentar kayak gitu. Semua perempuan kan punya hak yang sama buat tampil cantik. Tenang aja, aku kalau beli barang nggak pernah beli yang KW dan kalau nonton film atau drama selalu yang legal. Tina, kamu cocok banget pakai Hanfu. Dari dulu aku pengen banget nyobain. Fanny, kamu kaku banget sih. Kita semua ini cuma orang biasa kok. Cuma beda hobi aja, nggak usah sesungkan itu. Soalnya aku kagum banget sama kalian. Kalau aku sendiri nggak bakal berani nyobain gaya kayak gitu. Kamu suka? Ini baju-baju Lolitaku. Kamu bebas pilih dan cobain aja. Banyak banget. Ini mahal nggak? Nggak tahu ya. Ibuku sampai sengaja mengosongkan satu rumah cuma buat tempat baju-bajuku. Ayo cobain, ayo. Cantik banget. Cocok banget buat kamu. Ayo kita keluar buat foto-foto. Satu-satunya orang yang normal sekarang udah ikutan tertular juga. Gaya pakaiannya aneh-aneh banget. Jaga mulut kalian ya, sopan santun kalian rendah banget. Kita sebagai perempuan bebas mau pakai baju apa aja yang kita suka. Kalian sesama perempuan tapi malah menyerang kami, harusnya kalian malu. Baru kali ini aku lihat Fanny semarah ini. Kalau gitu kita harus kompak dukung dia. Ayo pergi, kita yang kalah. Hei, kok malah kabur? Punya teman-teman sekamar yang unik kayak kalian bikin aku bangga banget. Bikin bangga banget. Cantik, wah keren banget. Kamu cocok pakai gaya apa aja ya? Dandanin Fanny itu rasanya kayak lagi memakaikan baju ke boneka Barbie. Seru banget, bagus banget deh. Untung kami berhasil meracuni kamu. Baju-baju asrama kita bebas kamu pakai kapan aja. Asrama impian siapa ini? Rere, ini paketmu sekalian aku bawakan. Wah, terima kasih ya. Aku transfer uangnya ke kamu sesuai tarif jasa titip ya. Apakah antar teman harus berhitung dengan sangat jelas begini? Oh iya Fanny, terakhir kali kamu membantuku mencuci baju, sekarang giliran aku yang mencucinya. Rere, batasan dirimu kuat sekali ya, terasa sangat asing. Aku hanya punya 2 potong baju kok. Baiklah, aku akan mencucinya. Fanny, ini air panasmu. Terima kasih Rere. Oh iya, satu teko ini harganya 50.000. Kamu bayar cash atau transfer? Aku transfer saja. Teman-teman, aku dapat juara 1 kompetisi busana. Hari ini aku yang traktir. Benarkah? Ayo kita pergi. Rere, ayo. Restoran tadi beneran enak ya. Perutku kenyang banget rasanya. Tadi total makan steak habis 700.000. Aku transfer bagianku ya. Kan aku yang traktir. Iya, kan sudah ditraktir Fanny. Kenapa kamu perhitungan banget sih? Bukan begitu maksudku. Sudahlah, aku tidak akan menerima uangnya. Jangan marah, Fanny. Pedas banget, Fanny. Aku minta tisu dong. Pakai saja. Fanny, tolong langganan akun premium dong. Ini butuh akun VIP. Fanny, gesek kartumu dulu ya. Hei, cepat. Fanny jatuh dan terluka di lantai bawah. Tunggu, aku selesai main game ini dulu ya. Memangnya kita harus ngapain? Masalahnya sekarang tidak bisa menghubungi keluarganya untuk biaya pengobatan. Biar aku yang bayar. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit kampus. Fanny, kamu tidak apa-apa kan? Kakimu sakit tidak? Saat aku tidak ada masalah, kalian semua manis memanggilku Fanny. Begitu aku ada masalah, di mana kalian semua? Ayo minum air dulu. Ternyata memiliki batasan diri justru adalah bentuk rasa hormat yang paling tinggi. Tapi uang pengobatan tadi tetap harus kamu ganti ya. Aku tahu kok. Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga.
Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur. Aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakannya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti. Sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu. Kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fani, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fani. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Oh, cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fani, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fani, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai, aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin, lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi, hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Hah, rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Ah, aku juga dapat beasiswa. Datang lagi dua teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fani, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini. Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fani, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fani akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah.
Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya.